agak nekat sih, ini jangan dicontoh ya. Aku ikut maraton 2 bulan setelah lari. Baru 2 bulan mencoba lari, langsung ikut maraton. Baru 6 bulan melahirkan. Oh, wow. For the sake of aku nazar gitu ya. Aku bilang ke diri aku kalau aku bisa menginjak start line ini, aku harus bisa menginjak finish line itu. Dan saat itulah aku akan kembali menjadi Melanie Putri ya. Halo people semuanya, senang banget balik lagi dengan saya Reza Broto Asmoro. Dan kali ini akan bincang-bincang cantik bersama Putri Indonesia 2002. Halo Kamel. Halo Reza. Aku nggak manggil dok, nggak apa-apa ya? Iya. Udah kebiasaan manggil Reza. Itu dia, kita udah dari dulu kalau ketemu ya sejak ajang Putri Indonesia aku bergabung di sana. Iya. Kalau ketemu sama Kak Mel ini yang selalu menginspirasi. Kamu Manggilnya juga. udah Melanie Putri aja, jadi Kak Mel. Iya, terus aku manggil dia udah Ray. Hey, udah nggak bisa lagi dok, gitu udah susah. Udah bingung ya. Kagok, nggak apa-apa ya, izin ya. Kita kayak ini ya, apa konsultasi nanti ya jadinya kalau dok ya. Bawaannya pengen konsul. Pengen konsul. Ray sehat. Sehat. Aduh, terima kasih ya udah datang ke sini. Dengan senang hati, aku yang happy udah diundang ke sini. Makasih banyak. Seneng banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng. Banyak banget soalnya yang pengen ditanyain. Karena Kak Mel ini sangat menginspirasi. Amin, Allahumma amin. Dengan segudang prestasi ya. Amin. Abang kan juga dulu tuh model, presenter. Sempat jadi penyiar radio. Masih sampai sekarang ya? Masih, aku masih siaran pagi tiap hari. Aduh, aku harus dengerin lagi radio tiap pagi kan ya. Kan kamu kan kemarin ke Riko bareng sama Riko Cepet. Iya, sama Riko Cepet. Itu bareng kamu ya? Aku bareng sama dia. Aku astagfirullah, dia alhamdulillah. Lucu banget. Kita siaran pagi Senin sampai Jumat tiap hari tuh bayangin. Di mana? Di iRadio Jakarta. Dengerin iRadio. 101,4. Iya. Sekalian promo. Sekalian dong. Tapi kan dulu juga ikutan Putri Indonesia 2002. Wah, time flies ya. Udah berapa tahun yang lalu tuh? Tetap awet muda loh. Amin. Kayak nggak berubah gitu nggak sih dari zaman itu? Nomor sepatu lihat berapa? Di TV. Paling bisa. Kamu tuh juga nggak berubah tahu? Aku awet tua kalau aku. Enggak. Dari dulu tampaknya udah tua aja. Kayak kamu gadoin formalin ya? Aku zombie dong. Ya habis cantik mulu. Aduh. Ini emang biasanya suka saling memuji sampai atapnya bolong aja gitu. Ya Allah. Kamel perjalanan awal karirnya emang apa sih? Bisa diceritain nggak sih? Aku tuh sebenarnya penyanyi, Rey. Wow. Jadi sebelum Putri Indonesia tahun 2002 itu aku nggak pernah jadi model. Loh. Jadi tadi kalau Reza bilang bukannya memang modeling? Enggak. Masa? Jadi aku daftar Putri Indonesia itu nggak tahu cara pose depan kamera, nggak tahu cara jalan di catwalk, nggak tahu gimana how to manner gitu kalau depan orang. Jadi benar-benar anak kuliahan, aku ngelihat ada pengumuman pemilihan Putri Indonesia itu di Mading, di kampus. Aku baru semester 1, jadi aku lihat umur 19 tahun tuh saat itu. Ih, ada pemilihan Putri Indonesia nih. Terus sebelahnya pemilihan Abang None Jakarta. Terus aku tanya sama Mama, Mah, aku ikut yang mana ya, Mah? Ini kayaknya dua-duanya menarik karena aku baru menang ini loh, Miss London School. Pertama kali London School of Public Relations kampus aku bikin pemilihan dan aku menang. Dari situ kayak kepedean gitu, Rey. Kayak gue bisa nih gitu. Terus ya udah daftar. Dan ternyata bener bisa nih. Alhamdulillah. Ya kan? Tapi saat itu emang gak niat untuk jadi pemenang karena aku nggak punya basic modeling, nggak tahu caranya untuk menjadi seorang Putri Indonesia tuh harus seperti apa. Terus nggak di situ dunianya, jadi dunianya malah dinyanyi. Aku suka jadi backing vokal untuk almarhum Abang Elva Sesyoria. Aku sempat juga backing vokal Kahitna. Terus banyak banget gitu dan aku memang ikut lomba-lomba Asia Bagus, ikut lomba-lomba kayak bintang radio gitu. Emang nyanyi banget. Pantesan suaranya bagus banget ya. Enggak, cuman itu dulu. Sampai sekarang tapi juga akhirnya masih tetap berkarya di situ dong? Masih suka nyanyi, karena itu kayak udah bagian dari hidup. Aku nyanyi dari kelas 2 SD kan. Oh wow. Gitu, jadi belajar nyanyi itu dari SD gitu. Wah, terus habis itu ikut ajang Putri Indonesia. Pengalamannya pasti langsung tiba-tiba harus belajar banyak hal ya? Iya.
Nah, Oke, harus oke. belajar banyak hal. Iya kan? Karena waktu itu juga 2002 tuh berarti kan belum banyak yang dikirim kan ke ajang internasional Betul, kan? bahkan waktu tahun aku itu emang nggak ada yang dikirim ke Miss Oh nggak Universe. ada ya 2002 Kenapa? ya? Karena saat itu emang masih banyak banget kontroversi, sehingga saat itu waktu presidennya Bu Mega, dia bilang, saya nggak berani untuk ngirim. Kita udah sowan ke istana sama Bu Muryati saat itu, sama Miss Universe juga. Terus kata Bu Mega, waktu itu saya tidak berani ambil resiko, jadi lebih baik maksimalkan saja tugas dan perannya Putri Indonesia, Melanie di Indonesia gitu. Jadi kontribusinya memang lebih banyak ke negara tercinta saat itu. Cuman bener-bener kayak, ya ampun Rey, anak umur, aku baru ulang tahun yang ke-20 kayaknya. 20 tahun. Kebayang gak sih masih nggak tahu dunia ini seperti apa, ikutan Putri Indonesia cuman kadang ngelihat di mading ada pengumuman, daftar, pas daftar tau nggak aku, kan aku cuman foto di satu fotografer yang dulu terkenal banget, Jonas. Jonas fotografi, ya kan? Udah kece banget Udah tuh. kece Nggak kayak banget. anak Iya sekarang dong. pakai stylist ya kan, pakai muak gue boro-boro. Terus bawa formulir ke satu tempat di mana kita mengumpulkan formulir tersebut, liatin dari atas ke bawah. Mau ngapain, Mbak? Mau daftar Putri Indonesia. Oh, oke. Taruh aja formulirnya di situ. Jadi emang kayak nggak represent seorang Putri Indonesia saat itu, yang namanya anak kuliahan, masih lecek banget, belum di Triska gitu ya. Triska. Masih kusut banget gitu, sampai akhirnya ya udah, emang Allah memberikan jalan yang luar biasa ya. Desainnya Allah itu memang nggak pernah bisa ketebak dan selalu bisa membuat kita takjub gitu. Jadi ketika diberi jalan, tiba-tiba terpilih jadi Putri Indonesia, dan that's a life-changing experience. Hidup aku berubah seketika saat itu juga. Wah, keren banget. Dan terus kan ada slogannya, sekali Putri Indonesia selamanya menginspirasi. Amin, Allahumma amin. Itu sih niat dan tujuannya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ada pengalaman unik nih katanya nih. Aku baru tahu juga sebenarnya, ini kutipan ya dari berita headline yang katanya nih, di balik kesuksesan seorang Putri Indonesia, Melanie Putria, pernah mendapatkan surat cinta dari Yayasan Putri Indonesia karena kegemukan. Oh, Emang iya? Aku dapat SP, surat peringatan. Masa? Emang Iya, ada ya Re. gitu-gitu? Jadi gini, aku tuh kan anaknya nggak suka olahraga. Oke, Aku benci dulu ya? banget, dulu benci banget olahraga. Jadi setiap pelajaran olahraga, penjaskes, itu selalu penjaskes. Aduh, ketahuan angkatannya, Kak. Oke. Itu dikasih surat sama mama, Melanie Putria, mohon maaf ya Pak, nggak bisa ikut olahraga karena kurang sehat atau sedang tidak enak badan. Padahal mamaku tuh cuman kepengen anaknya nggak keringetan dan nggak capek. Jadi dari situlah berangkat Melanie nggak suka olahraga sampai saat ikut Putri Indonesia. Jadi waktu ikut Putri Indonesia, aku tuh pakai pil pelangsing gitu. Jadi pakai pil diet, makannya juga diatur dengan cara aku sendiri, nggak paham mengelola nutrisi seperti apa, nggak pernah olahraga. Jadi begitu menang, kebayang dong, dijamu makan kemana-mana. Terus keliling Indonesia keliling kan Indonesia. nggak sopan ya kalau kuliner, nggak kuliner ya. Bener, terus nggak olahraga, terus ya udah abis itu membengkak lah. Mungkin dari tampilan nggak kelihatan obesitas gitu ya, terlihat normal, tapi baju sponsor nggak ada yang bisa di-resleting, baju desainer nggak ada yang cukup, wah pusing dong, chaperon pusing, terus semua orang pusing, terus gue gimana ya? Akhirnya dikasihlah satu surat, Melanie Putria harus masuk ke pusat kebugaran karena bla 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 bla. Waduh, kayak kesambar petir di siang bolong. Kayaknya aku the only one Putri Indonesia yang dapat surat cinta. Makanya aku baru denger sih ini. Iya. Oh gitu. Jadi emang sangat tidak in shape gitu ya. Kan kita Karena di sini tinggi juga kali ya, jadi nggak terlalu kelihatan betul, besarnya. tapi gini loh Rey, memang Putri Indonesia itu nggak dituntut untuk menjadi kurus, petit, seperti model gitu. Karena waktu itu aku beranggapan, aku kan bukan model, so what gitu. Jadi ya udah nggak perlu diet-diet, nggak perlu kurus gitu. Cuman memang yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Putri Indonesia adalah representatif dari badan yang sehat dan ideal. Nah ketika itu tidak tercapai, aku sebagai orang yang harusnya menjadi panutan dan role model saat itu tidak bisa merepresent itu, ya tentunya menjadi masalah. Ya udah akhirnya masuklah ke gym. Mana gym waktu itu masih jarang Nggak dong ya? ada. Cuman ada satu pusat kebugaran terbesar di Jakarta, Mega Gym, inisialnya Selfit.
Ah, Itu bukan inisial ya. itu namanya. Emang udah buka tapi ya zaman itu ya? Oke. Udah baru Oh, pertama baru kali ya, baru zamannya buka. di EX. Aku inget Oh, banget. wow. Pertama kali aku masuk ke sana kayak masuk wahana, Re. Ya, Banyak banget ya yang ini. masalahnya aku nggak pernah Iya. olahraga, nggak tahu mesti ngapain kalau di gym ya kan. Hah. Kayak masuk ke theme park, Iya. aku mau ngapain celingak-celinguk, nggak ngerti mesti Terus akhirnya ngapain. pakai PT. Akhirnya ketemu siapa coba? Siapa? Aku kan celingak-celinguk di pojokan, Hah. duduk aja bingung. Ini alat apa? Gue mesti ngapain? Diliatin orang. Hah. Adanya Ray dong. Wah. Sampai hari ini masih jadi mentor aku untuk Wih. kesehatan dan olahraga sampai akhirnya aku bisa menularkan apa yang dia sampaikan saat itu sehingga aku bisa bertransformasi menjadi Melanie yang sekarang dan bukan hanya buat diri aku sendiri tapi juga insya Allah bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Ih, keren banget. amin. Ini emang Mas Ade nih emang inspiratif juga sih ya. Dia Luar luar biasa. ya. Dan sejak itu mulai melakukan pola hidup sehat. Sejak itu memutuskan untuk mulai pola hidup sehat yang tadinya omnivora, pemakan segala. Emang terus jadi apa? Aku tuh omnivora. Aku tuh bisa makan pisang keju dari Bandung tuh, Kartika Sari. Habis satu kotak buat sarapan. Sekarang jadinya? Sekarang jadinya, dulu sempat ada momen waktu pertama kali kenal Mas Ade, makannya jadi bener-bener berubah. Jadi kayak makan cuma rebusan, kukusan, bakar, nasi merah, menghindari terlalu tinggi lemak, mengurangi karbo gitu kan. Minyak gitu Betul. Nah, dulu se-ekstrim itu. Cuman ada momen di mana aku akhirnya sadar bahwa nggak boleh dan nggak baik juga kalau berlebihan. Adalah satu kejadian yang akhirnya menyadarkan aku bahwa nggak bisa nih, gue harus seimbang aja hidup sehat. Jadi makanya sekarang masuknya ke makan dengan gizi yang seimbang. Gizi seimbang. Diatur pola makannya, porsi makannya gitu Betul. ya. Apalagi kan sekarang aku lari ya. Nah, kalau itu lari dia. kan butuh karbohidrat. Nah, jadi nggak bisa menghindari nasi ya? Nggak Ntar bisa. pingsan ya kamu ya? Ntar aku boncos. Energinya habis. Gitu. Nah, dari sekian banyak olahraga nih, kenapa akhirnya memutuskan memilih olahraga lari? Ini menarik nih. Jadi setelah ketemu Ade Rai, terus aku nge-gym, bertransformasi dari yang obesitas, dulu lemak aku 36 something persen, sampai akhirnya di bawah 10%. Oh, wow. Iya, itu transformasi luar biasa. Terus sampai akhirnya aku pikir, oke, udah stabil, terus menikah, punya anak, baby blues lah. Baby blues syndrome, saat itu aku benar-benar ngerasa kayak orang kemasukan gitu, Rey. I don't know what to do, dan kalau anak aku nangis, aku ikut nangis. Terus aku ngerasa kayak punya anak tuh jadi beban gitu saat itu. Aku merasa jelek, aku merasa gemuk, merasa tak berdaya, merasa udah the end of the world, the end of my career gitu. Jadi ketika aku sedang merasakan longso saat itu, aku lihat di Twitter banyak banget teman-teman pelari lagi pada lari di Car Free Day, Indo Runner saat itu tahun 2011. Kok mukanya pada happy-happy banget ya, kayak keringetan tapi mereka bahagia, mereka posting. Kayaknya ini nih yang gue butuhin nih. Ini yang aku butuhkan saat aku lagi merasa tidak karu-karuan saat itu. Karena kan baby blues bukan about mental kan ya, Re. Tapi itu kan fluktuasi hormon yang luar biasa antara hormon hamil, hormon melahirkan saat itu dengan hormon menyusui. Jadi kita nggak bisa handle gitu. Saat itu lari yang menjadi penyelamat hidup. Aku cobain lari dari yang nggak pernah lari seumur hidup. Masih pakai sepatu larinya mama, baju larinya mama karena kan masih habis melahirkan. Langsung aku mencoba untuk lari, ternyata jatuh cinta saat itu juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi aku agak-agak nekat sih, ini jangan dicontoh ya. Aku ikut maraton 2 bulan setelah lari. Baru 2 bulan mencoba lari, langsung ikut maraton, baru 6 bulan melahirkan. For the sake of aku nazar gitu ya. Aku bilang ke diri aku kalau aku bisa menginjak start line ini, aku harus bisa menginjak finish line itu, dan saat itulah aku akan kembali menjadi Melanie Putri yang dulu. Saat itu yang ada di kepala aku sehingga walaupun sakit, abis melahirkan, masih nyusuin, kebayangkan Re, lari 5 jam, sakitnya kayak apa, orangnya belum pernah lari, tapi merasa kayak hidup kembali saat itu. Dan membuat kamu jadi mendapatkan kebahagiaan lagi. Iya, I think that's my happiness ya saat itu ya. Kayak energi baru supaya aku bisa reborn rasanya. Dan lari sendiri kan juga banyak manfaat ya, termasuk dapetin hormon happy. Iya, banyak banget. Jadi saat lari bukan cuma ngedapetin hormon udah pasti, endorfin berlimpah ya, Re.
terus teman-teman baru, komunitas, terus aku tuh ngerasa punya daya gitu. Secara mental ya, jadi berdaya banget, jadi merasa mampu, jadi merasa bisa menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Jadi banyak banget value hidup yang aku dapetin dari olahraga lari. Bukan cuman semata-mata kesehatan fisik, tapi life value itu yang nggak kebayar gitu. Wow. Dan sampai sekarang aku berhutang budi banget rasanya sama lari. Karena aku merasa hidup kembali, merasa bahagia dengan lari, sehingga keinginan aku untuk menyebarkan virus lari supaya orang lebih banyak merasakan kenikmatan dari Dapat lari itu gitu, ya. bukan cuma Melanie Putria aja. Itu yang aku pengen terus sebarkan gitu. Jadi lebih banyak lagi orang yang merasa bahagia dari lari. Keren. Dan berapa lama sih biasanya tuh? Kalau berapa kilonya itu jadinya 42,195 km kan si maraton itu. Itu biasanya kalau buat aku pencapaian terbaik 3 jam 49 wow, menit. keren Alhamdulillah. banget. Reza nih abis ini mau jadi maratoner juga. Mau lari sama aku gimana? Kita doakan dulu dia. Kita aminkan dulu. Aminkan gimana? dulu ya. Aminkan dulu. Aku bayanginnya udah deg-degan duluan.